Bayangkan sebuah malam tenang di perairan Batu Ampar, Batam, tanggal 15 Agustus 2019. Langit masih diselimuti kabut tipis musim kemarau. Angin dari Selat Phillip berhembus perlahan membawa aroma asin laut, bercampur bau solar dari kapal-kapal nelayan yang berlabuh. Dari kejauhan, lampu-lampu kota Batam masih berkelip, seakan enggan tertidur meski malam sudah larut. Semua terasa biasa, sampai sebuah kapal ikan tua melintas dengan gerak tersendat. Cat birunya terkelupas, angka registrasi hampir pudar. Tak ada yang menyangka kapal ini menyimpan rahasia paling mengerikan tahun itu. Tim patroli Bakamla malam itu melakukan pemeriksaan rutin. Bagi mereka, memeriksa kapal nelayan yang hendak menyeberang bukan hal baru. Namun, saat lampu sorot menyorot wajah nahkoda kapal bernama Mulyadi, ada sesuatu yang janggal. Pria kurus dari Pulau Moro itu tampak gelisah. Keringat dingin bercucuran meski udara malam cukup sejuk. Dengan suara terbata ia berkata, "Cuma bawa ikan beku, Pak. Harus cepat kalau tidak bisa rusak." Kata-kata yang terdengar wajar, tapi tatapannya berlari-lari, penuh kecemasan. Pengalaman panjang para petugas membuat mereka peka terhadap tanda-tanda semacam ini. Seorang perwira senior memberi isyarat agar palka kapal dibuka. Mulyadi mencoba menahan, memohon agar muatan tidak diperiksa, tapi keputusan sudah bulat. Dua awak patroli naik ke geladak, menarik tuas besi berkarat, lalu perlahan mengangkat pintu hampa yang menutup rapat. Saat pintu terbuka, udara dingin menusuk keluar. Namun bukan itu yang membuat semua orang terdiam. Bau tajam, asing, berat, langsung menyeruak bukan bau ikan, melainkan bau kematian. Senter dinyalakan, cahaya putih menembus gelap ruang beku, dan di sanalah pemandangan yang membuat darah membeku. 36 tubuh manusia terbaring kaku, bertumpuk satu sama lain. Wajah pucat, mata sebagian terbuka seolah masih ingin berteriak. Tubuh kurus dengan pakaian tipis, menempel pada kulit membiru. Beberapa petugas menahan mual. Ada yang berdiri kaku, dengan tangan gemetar. Dermaga Batu Ampar malam itu mendadak berubah. Dari tempat nelayan biasa berlabuh, menjadi saksi bisu, tragedi perdagangan manusia yang mengoyak hati. Setelah bau kematian itu menyeruak, suasana di dermaga Batu Ampar mendadak beku. Semua mata tertuju pada tumpukan tubuh yang tak lagi bernyawa. Petugas berdiri terpaku. Sebagian menunduk sambil menghela napas panjang, seolah mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang mereka lihat benar-benar nyata. Ada yang memalingkan wajah, tak sanggup menatap terlalu lama. Malam yang semula hening, kini berubah menjadi ladang duka. Nahkoda kapal, Mulyadi, duduk di kursi besi dengan tubuh gemetar. Pria tua itu berasal dari Pulau Moro, sebuah kampung nelayan sederhana di Kabupaten Karimun. Sehari-hari ia hidup dari laut, namun lilitan hutang membuatnya mudah tergoda tawaran pekerjaan cepat. Malam itu, wajahnya pucat pasi, tangannya terikat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Saya tidak tahu, Pak. Sumpah, saya hanya disuruh bawa kapal ini," ucapnya terbata. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Namun, bagi petugas yang berpengalaman, kata-kata itu terdengar penuh keraguan. Seorang perwira mendekat, menatap tajam ke arah Mulyadi. "Kalau benar hanya ikan, kenapa kau ketakutan saat palka dibuka?" Pertanyaan itu menghantam batin Mulyadi. Ia menggigit bibir, menundukkan kepala, dan tak lagi menjawab. Diamnya justru semakin memperkuat kecurigaan. Sementara itu, dua awak patroli sibuk memberi tanda darurat. Lokasi segera dipagari dengan tali kuning, kapal dijangkar kuat, dan berita diteruskan ke Jakarta dalam hitungan menit. Tim forensik dipanggil. Mereka datang dengan wajah serius, membawa kantong jenazah, kamera, dan sarung tangan. Satu persatu tubuh dikeluarkan dari ruang beku, dibaringkan di atas kain putih panjang. 36 jiwa, kini diam tanpa suara. Sebagian tampak masih muda, ada yang mungkin baru belasan tahun. Pakaian sederhana, kaos tipis, celana murah, sandal usang menjadi saksi terakhir perjalanan mereka. Udara malam terasa semakin padat. Bau asin laut bercampur dengan aroma busuk dari dalam kapal, membuat semua yang hadir harus bernapas pendek-pendek. Beberapa petugas muda tampak mengusap mata diam-diam, berusaha menyembunyikan air yang menggenang. Pemandangan itu terlalu berat bagi siapapun. Di tengah kesibukan, seorang perempuan paruh baya datang tergopoh. Ia adalah istri nelayan yang tinggal tak jauh dari dermaga. Wajahnya penuh keresahan. Ketika melihat deretan kain putih membungkus jenazah, ia tiba-tiba terisak lirih. "Baju itu mirip punya anakku," katanya dengan suara pecah. Tubuhnya goyah, dipapah oleh tetangga yang ikut datang. Tak ada kepastian
Tapi ketakutan seorang ibu cukup untuk menambah pilu suasana malam itu. Sementara Mulyadi masih diinterogasi di sudut dermaga, tangannya yang terikat terus bergetar. "Saya hanya butuh uang untuk melunasi hutang. Saya tidak tahu muatannya apa," katanya terbata. Namun setiap kata justru terdengar semakin rapuh. Petugas senior yang mendengarkan menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau kau hanya korban, bicaralah jujur. Tapi jika kau bagian dari mereka, hukum akan mengejarmu sampai akhir." Ucapan itu membuat Mulyadi menunduk lebih dalam. Ada air mata yang jatuh, entah karena rasa bersalah atau sekadar ketakutan. Malam itu ia bukan lagi sekadar nelayan tua. Ia menjadi saksi kunci pertama dari sebuah tragedi besar yang baru saja terbongkar. Seiring fajar mendekat, dermaga Batu Ampar berubah seperti kamar jenazah terbuka. Lampu kuning redup memantul di air laut. Suara kamera forensik terdengar nyaring di tengah keheningan. Setiap klik kamera seakan menjadi catatan sejarah bahwa Indonesia baru saja dihadapkan pada salah satu kasus perdagangan manusia terbesar. Bukan hanya aparat yang terdiam, tetapi juga langit Batam yang masih berkabut, seakan turut meratapi tragedi. Di saat bersamaan, di Jakarta, kabar mengerikan itu sudah sampai ke meja pimpinan kepolisian. Dalam hitungan jam, keputusan besar dibuat. Kasus ini tidak bisa dianggap peristiwa biasa. Harus ada tim khusus yang dibentuk untuk mengungkap siapa sebenarnya di balik layar. Dari 36 tubuh yang terbujur di dermaga, lahirlah awal dari sebuah penyelidikan besar yang akan mengguncang negeri. Pagi itu, sinar matahari mencoba menembus kabut tipis yang masih menyelimuti dermaga Batu Ampar. Namun, cahaya pagi tak mampu menghapus kegelapan batin dari semua yang hadir di sana. Puluhan petugas forensik berbaris rapi, sarung tangan putih menempel di tangan mereka, wajah tegang menahan beban pekerjaan yang bukan hanya teknis, tetapi juga emosional. Satu persatu tubuh yang telah membeku di ruang palka malam sebelumnya, kini dibawa keluar, dibaringkan di atas kain putih panjang. 36 jenazah angka, yang bukan sekadar hitungan, melainkan nyawa, cerita, dan mimpi yang terputus. Ketika kain putih dibuka perlahan, wajah-wajah pucat itu tampak masih begitu muda. Sebagian besar berusia antara 18 hingga 25 tahun. Ada yang mengenakan kaos tipis, ada yang hanya bersandal jepit. Semua tampak seperti anak-anak desa yang baru saja meninggalkan rumah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kini mereka pulang, tapi bukan dalam keadaan hidup. Seorang dokter forensik berjongkok, memeriksa dengan lampu kecil. Tubuh kurus sekali, tanda malnutrisi. Ada lebam lama juga, mungkin akibat dipukul. Gumamnya lirih. Rekannya hanya mengangguk pelan, tak banyak kata yang bisa diucapkan. Semua tahu, ruang beku di kapal hanyalah akhir. Sebelum itu, para korban ini sudah menderita panjang. Klik kamera terdengar berulang kali. Setiap wajah didokumentasikan, setiap tanda tubuh dicatat. Angka-angka ditempel di dada jenazah sebagai penanda identifikasi. Namun, bagi petugas muda yang memotret, angka itu terasa terlalu dingin. Di balik angka ada anak, ada adik, ada sahabat. Seorang di antara mereka berbisik, "Seandainya ini anakku sendiri, bagaimana rasanya?" Suaranya nyaris patah, namun tetap ia jalankan tugas. Tak jauh dari sana, keluarga nelayan yang mendengar kabar penemuan jenazah mulai berdatangan. Mereka berdesakan di balik garis kuning, mencoba melihat, berharap bukan anak atau kerabat mereka yang ada di balik kain putih itu. Tangisan pecah di beberapa sudut. Ada seorang bapak tua yang jatuh terduduk, wajahnya pucat ketika melihat sandal usang yang begitu mirip dengan milik anaknya. Ia menangis keras, dipeluk oleh kerabat agar tidak pingsan. Di sisi lain, seorang ibu hanya bisa memandang dalam diam. Matanya merah bengkak, air mata tak henti menetes. Kepedihan itu meresap ke hati setiap aparat. Bahkan yang paling keras sekalipun, yang sudah terbiasa menghadapi kasus kriminal, tak kuasa menahan getar di dada. Dermaga Batu Ampar pagi itu bukan sekadar lokasi pemeriksaan. Ia telah berubah menjadi ruang duka raksasa. Laut yang biasanya penuh tawa nelayan, kini ikut meratap bersama deburan ombak yang terdengar lirih. Namun, di tengah keheningan dan tangisan, tugas identifikasi harus tetap berjalan. Kompol Dimas Nugraha, yang baru tiba dari Jakarta bersama timnya, berdiri dengan wajah tegang. Ia menatap deretan tubuh kaku itu, lalu berbalik memberi instruksi. Prioritas pertama, identifikasi secepat mungkin. Keluarga mereka berhak tahu.
Jangan biarkan mereka menunggu dalam ketidakpastian. Suaranya tegas, meski matanya terlihat berat. Ia sadar, setiap menit keterlambatan hanya memperpanjang penderitaan keluarga korban. Proses itu berlangsung berjam-jam. Sidik jari diperiksa, pakaian didokumentasikan, bahkan coretan kecil di saku korban dicatat. Di antara saku-saku itu, ditemukan benda-benda sederhana. Sebuah buku catatan berisi doa-doa pendek, foto keluarga yang sudah kusam, secari kertas berisi nomor telepon. Semua menjadi petunjuk kecil bahwa korban-korban ini pernah punya kehidupan, pernah punya rumah untuk pulang. Di sisi dermaga, Bagas Pratama, pemuda kurus yang selamat dari jaringan ini, menyaksikan dari jauh. Matanya kosong, bibirnya bergetar, seakan melihat kembali wajah teman-temannya yang pernah bersamanya dalam perjalanan kelam itu. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Mereka dulu bercanda, bilang kalau sudah sampai Malaysia, bisa kirim uang buat orang tua. Tapi sekarang, mereka pulang dalam kain putih. Kata-kata itu menusuk, membuat salah satu penyidik yang mendengar tak kuasa menahan air mata. Hari itu, 36 jenazah berhasil diidentifikasi awal. Nama demi nama perlahan disusun. Sebagian besar berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Anak-anak desa yang berangkat dengan mimpi sederhana, membangun rumah, membiayai sekolah adik, atau sekadar mengirim uang untuk orang tua. Namun perjalanan mereka terhenti di ruang beku kapal tua di Batam. Bagi Kompol Dimas Nugraha, ini bukan sekadar laporan angka. Ini adalah alasan kuat mengapa kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Di balik setiap wajah yang terbujur kaku, ada pesan, keadilan harus ditegakkan, agar tragedi serupa tidak terulang. Di tengah proses identifikasi yang melelahkan, sebuah kejutan kecil muncul yang kelak menjadi pintu masuk menuju rahasia besar. Seorang penyidik muda sedang memeriksa saku celana salah satu korban. Tangannya menemukan plastik bening kecil yang terlipat rapat. Saat dibuka, ternyata di dalamnya ada selembar kertas kusam. Ia segera menyerahkannya kepada atasannya. Dengan wajah bingung, bercampur tegang, Kompol Dimas Nugraha menerima kertas itu dengan hati-hati. Tulisan di atasnya samar, sebagian pudar terkena lembab. Di bagian atas terlihat logo buram dengan tulisan, Bintang Raya Talent Indonesia. Mata Dimas menyipit. Logo itu asing, namun di telinganya terdengar mencurigakan. Ia membaca lebih jauh. Lowongan kerja sebagai penyanyi, penari, entertainer, gaji besar, tempat tinggal gratis. Semua kalimat manis, penuh janji, namun tanpa alamat jelas. Hanya ada nomor telepon dan tanda tangan yang tampak dipalsukan. Dimas menatap kertas itu lama. Ini bukan kontrak kerja, ini perangkap, gumamnya. Para penyidik di sekelilingnya mengangguk. Mereka tahu betul, jaringan perdagangan manusia sering menggunakan kedok agensi hiburan atau perusahaan tenaga kerja fiktif untuk memikat anak muda desa yang polos. Tawaran gaji tinggi dan hidup enak di luar negeri hanyalah jerat maut. Dan sekarang, secari kertas kusam itu menjadi bukti pertama bahwa tragedi 36 jenazah ini bukan kecelakaan biasa, melainkan bagian dari skema besar. Kertas itu segera difoto, disegel, lalu dicatat sebagai barang bukti resmi. Namun, yang membuat bulu kuduk merinding bukan sekadar isinya, melainkan kenyataan bahwa dari lusinan korban, hanya satu yang membawa bukti tertulis. Artinya, sebagian besar mungkin direkrut dengan janji lisan, tak meninggalkan jejak kecuali cerita keluarga yang ditinggalkan. Dimas bergumam pelan, siapapun yang membuat kontrak ini, pasti sangat berhati-hati. Mereka ingin korban hilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, berita penemuan kertas ini dikirim ke Jakarta. Di ruang rapat darurat Bareskrim, foto-foto jenazah terpampang di layar proyektor. Kontrak kusam itu menjadi pusat perhatian. Seorang perwira tinggi berkomentar, "Kalau benar Bintang Raya Talent Indonesia adalah kedok, berarti kita berhadapan dengan sindikat rapi. Tidak mungkin berdiri sendiri, harus ada jaringan kuat di belakangnya." Di dermaga, suasana semakin pilu. Petugas masih sibuk mengeluarkan tubuh demi tubuh, sementara para keluarga yang berdatangan hanya bisa menatap dari balik garis polisi. Namun bagi tim penyidik, fokus mulai bergeser. Dari sekadar mengurus jenazah, menuju mencari dalang di balik semua ini. Dimas berdiri di samping mobil forensik, menatap laut lepas. Laut ini bukan hanya menyimpan ikan, katanya lirih, tapi juga menyimpan rahasia gelap yang harus kita bongkar. Beberapa menit kemudian, Dimas memanggil timnya. Ia menunjuk kertas kontrak yang sudah tersimpan di dalam map bukti. "Ini kunci pertama kita. Dari sini,
Kita mulai telusuri siapa orang di balik nama perusahaan ini. Jangan berhenti sampai kita tahu wajah aslinya. Instruksinya singkat tapi tegas. Semua anggota tim paham apa yang mereka hadapi bukan lagi patroli rutin, melainkan perang melawan perdagangan manusia. Sementara itu, di sebuah warung kecil dekat dermaga, seorang nelayan tua berbisik pada temannya. Aku sering dengar nama Bintang Raya itu. Katanya ada anak kampung yang direkrut, dijanjikan kerja di luar negeri. Tapi setelah berangkat, tidak pernah kembali. Kata-kata itu makin memperkuat dugaan bahwa jaringan ini sudah lama beroperasi. Hanya saja baru kali ini terbongkar dalam skala mengerikan. Hari itu ditutup dengan rasa duka bercampur tekad. 36 tubuh telah terbujur, namun selembar kertas lusuh memberi harapan bahwa kebenaran bisa ditemukan. Dari dermaga Batu Ampar, perjalanan panjang penyelidikan dimulai. Jejak samar bertuliskan, Bintang Raya Talent Indonesia menjadi arah kompas yang akan membawa tim ke dalam labirin gelap perdagangan manusia. Dan Kompol Dimas Nugraha tahu, apapun yang menanti di ujung jalan ini, mereka tak boleh berhenti sebelum keadilan ditegakkan. Beberapa jam setelah penemuan mengerikan di dermaga Batu Ampar, laporan darurat sudah mendarat di meja pimpinan Bareskrim di Jakarta. Foto-foto jenazah terpampang di layar proyektor ruang rapat. Wajah pucat para korban, sandal usang yang masih melekat di kaki mereka, hingga secari kertas dengan logo samar Bintang Raya Talent Indonesia, semuanya membuat ruangan besar itu hening. Tak ada perwira yang berani berbicara gegabah. Setiap orang tahu, kasus ini bukan lagi peristiwa kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap martabat manusia. Kompol Dimas Nugraha berdiri di depan layar dengan wajah tegang. Ia baru saja tiba dari Batam malam sebelumnya, namun kini ditugaskan memimpin tim khusus yang akan menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Suaranya mantap, meski dalam hatinya ia merasakan beban berat. Ini bukan sekadar penyelundupan atau kecelakaan di laut. Ini bukti nyata bahwa ada jaringan perdagangan manusia yang beroperasi di wilayah kita. Mereka memperlakukan anak-anak muda kita seperti barang dagangan. Di sisi lain layar, terpampang jelas logo samar Bintang Raya. Dimas menunjuknya, ini titik awal kita. Dari kertas lusuh ini, kita akan tarik benang siapa sebenarnya di baliknya. Tapi kita tidak bisa kerja sendirian. Kita harus bentuk tim gabungan yang melibatkan semua lini cyber, intelijen, forensik, bahkan patroli laut. Suaranya bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena marah. Marah melihat 36 anak bangsa tergeletak tanpa nyawa. Pimpinan rapat mengangguk, lalu memberi instruksi resmi. Operasi khusus diberi nama Operasi 819 Nusantara, diambil dari tanggal penemuan mayat, 19 Agustus. Tugas utama, mengidentifikasi korban, menelusuri siapa yang merekrut mereka, dan membongkar sindikat sampai ke otak besarnya. Perintah itu langsung membuat suasana ruangan berubah. Dari awalnya muram, kini penuh semangat dan tekad. Setelah rapat, Dimas menemui AKBP Jaya Kusuma, perwira senior dari Polda Kepri, yang sudah lama berurusan dengan kasus perdagangan manusia di perairan perbatasan. Jaya adalah sosok yang keras, rambutnya mulai memutih, matanya menyimpan bara dendam. Ia pernah kehilangan 2 anak buahnya dalam operasi serupa beberapa tahun lalu. Kini, kesempatan menutup jaringan ini kembali datang. Saya sudah tunggu lama, Mas Dimas, ucapnya pelan tapi penuh tekad. Kali ini kita harus habisi mereka sampai ke akar. Tidak boleh ada yang lolos. Dimas mengangguk. Saya butuh pengalaman Bapak. Kita tidak boleh terburu-buru, tapi juga tidak bisa lambat. Setiap hari terlambat, ada korban baru yang jatuh. Kalimat itu membuat Jaya terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Dimas. Baiklah, mulai hari ini kita jalan bersama. Tim khusus pun segera dibentuk. Bagian cyber bertugas menelusuri iklan-iklan kerja palsu di media sosial, grup daring, dan situs lowongan abal-abal. Bagian intelijen memetakan jalur laut dari Batam menuju perbatasan Malaysia, karena hampir pasti sindikat menggunakan pelabuhan tikus untuk meloloskan korban. Bagian forensik tetap di Batam, fokus pada identifikasi jenazah dan pengumpulan barang bukti lain. Semua bergerak serentak, seperti roda besar yang baru saja diputar. Di luar gedung Bareskrim, langit Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala. Namun di dalam hati para penyidik, terang semangat semakin kuat. Bagi Dimas, ini bukan sekadar tugas. Ini janji kepada 36 korban yang tak lagi bisa bersuara. Ia berbisik pada dirinya sendiri sebelum meninggalkan ruang rapat.
Aku akan cari siapapun yang ada di balik nama itu, dan aku pastikan kalian semua mendapat keadilan. Malam itu, Operasi 819 Nusantara resmi dimulai. Sebuah perjalanan panjang yang akan membawa para penyidik masuk lebih dalam ke jantung gelap perdagangan manusia. Dari secarik kertas lusuh di saku korban, benang pertama mulai ditarik, dan tak ada yang tahu betapa besar badai yang menunggu di ujung jalan. Di ruang pemeriksaan sederhana di markas kepolisian Batam, nahkoda kapal tua itu duduk dengan tangan terikat. Mulyadi, nelayan dari Pulau Moro, tampak lebih kecil dari biasanya. Wajahnya tirus, matanya sayu, dan keringat dingin terus menetes di pelipis. Malam sebelumnya ia sudah diperiksa singkat, namun kini giliran tim khusus dari Jakarta yang datang. Kompol Dimas Nugraha sendiri memimpin interogasi. Pak Mulyadi, suara Dimas tenang tapi tegas. Katakan yang sebenarnya, bagaimana bisa 36 orang mati di dalam kapal yang Bapak bawa? Mulyadi menelan ludah, suaranya bergetar. Saya hanya disuruh bawa, Pak. Sumpah. Katanya cuma muatan ikan beku. Saya butuh uang, hutang saya banyak. Dimas menatapnya lama. Kalau hanya ikan, kenapa Bapak ketakutan ketika kami buka palka? Pertanyaan itu menusuk. Mulyadi terdiam, matanya berlari ke arah lantai. Ia tahu kebohongannya rapuh, namun ketakutan terhadap sindikat jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya. AKBP Jayakusuma yang mendampingi masuk dengan langkah berat. Wajahnya keras, penuh tekanan. Ia menatap Mulyadi dalam-dalam. Dengar baik-baik. Kalau kau terus berbohong, kau akan ikut dicatat sebagai bagian dari mereka. Tapi kalau kau bicara jujur, mungkin kau bisa selamat. Pilihan ada di tanganmu. Kata-kata itu membuat Mulyadi mulai gemetar. Tangannya meremas kursi besi, napasnya pendek-pendek. Ia akhirnya bersuara lirih, hampir seperti bisikan. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi saya ingat suaranya. Berat. Dengan logat Batam, dia bilang saya hanya perlu membawa kapal ini ke arah perbatasan. Nanti akan ada perahu kecil mendekat, mereka yang ambil alih. Dimas segera menoleh ke tim pencatat. Detail kecil itu sangat penting. Artinya, ada koordinasi yang jelas. Kapal Mulyadi hanya menjadi perantara, bukan tujuan akhir. Ada titik temu yang sudah ditentukan, dan ada orang lain yang menunggu di perbatasan. Kapan tepatnya Bapak dapat instruksi itu? Tanya Dimas cepat. Mulyadi menghela napas panjang. 3 hari sebelum berangkat, saya didatangi seorang lelaki kurus. Katanya saya hanya perlu jalan sesuai rute. Uang sudah disiapkan, 700.000 untuk sekali jalan. Bagi saya besar, Pak. Saya tidak berani menolak. Ruangan hening beberapa detik. Nominal yang disebut begitu kecil untuk mempertaruhkan nyawa 36 orang, membuat semua yang hadir makin marah. Jayakusuma menepuk meja keras, suaranya menggelegar. 700.000. Untuk itu kau biarkan 36 anak bangsa mati membeku. Mulyadi menunduk dalam, air mata jatuh membasahi pipinya. Saya tidak tahu mereka manusia, Pak. Saya tidak tahu. Suaranya pecah, meski tangisnya terdengar tulus. Bagi para penyidik, itu tidak cukup. Mulyadi tetap harus bertanggung jawab, setidaknya sebagai saksi hidup yang pernah bersentuhan langsung dengan jaringan. Dari pengakuannya, mulai terbentuk gambaran bahwa sindikat ini bekerja dengan sistem berlapis. Ada perekrut di kampung-kampung, ada pengirim ke Batam, ada penghubung di perbatasan, dan ada kapal lain yang menunggu untuk melanjutkan perjalanan. Dimas berdiri perlahan, menatap Mulyadi dengan sorot dingin. Pak Mulyadi, mulai sekarang Bapak bukan lagi hanya nelayan miskin. Bapak saksi kunci. Apapun yang Bapak ingat, sekecil apapun, bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Macet. Pemeriksaan itu berlangsung hingga larut malam. Setiap detail dicatat. Siapa yang datang, apa yang dikatakan, bagaimana uang dibayar. Meski banyak yang masih samar, potongan-potongan itu mulai membentuk pola. Dan pola itu jelas mengarah pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar seorang nahkoda tua yang terjerat hutang. Ketika keluar dari ruang interogasi, Dimas menatap Jayakusuma dan berkata pelan, "Mereka sudah menanam kaki di Batam. Kalau kita tidak cepat bergerak, besok bisa ada kapal lain dengan puluhan korban baru." Jaya hanya mengangguk, matanya penuh amarah yang ditahan. Malam itu, keduanya sadar, perburuan baru saja dimulai. Beberapa hari setelah dermaga Batu Ampar geger oleh penemuan 36 jenazah, sebuah kabar mengejutkan datang ke kantor polisi Batam.
Seorang pemuda kurus dengan pakaian kusut berjalan tertatih, masuk ke halaman. Wajahnya pucat, matanya kosong, langkahnya gontai seperti orang yang baru saja lolos dari maut. Saat diperiksa petugas jaga, ia memperkenalkan diri dengan suara lirih. "Nama saya Bagas Pratama. Saya pernah ada di tangan mereka, dan saya berhasil keluar." Ucapan itu membuat ruang penjagaan hening. Bagas segera dibawa masuk ke ruang aman. Kompol Dimas Nugraha sendiri yang menemuinya, ditemani seorang pendamping trauma. Di bawah cahaya lampu yang terang, wajah Bagas terlihat letih. Tangannya gemetar, suaranya patah-patah setiap kali ia mencoba menceritakan kisahnya. Namun dari kata-katanya yang terputus-putus, tersusun gambaran kelam yang selama ini hanya diduga. Bagaimana sindikat memperlakukan manusia seperti binatang. Bagas menceritakan awal mula dirinya direkrut. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Tawaran datang lewat brosur dan iklan online. Pekerjaan sebagai penyanyi di luar negeri, gaji besar, tempat tinggal gratis. "Saya ingin bantu orang tua," katanya dengan mata berkaca. "Adik saya butuh biaya sekolah." Janji manis itu membuatnya percaya. Ia berangkat dengan hati penuh harapan. Tak tahu kalau di ujung jalan hanya ada penderitaan. Begitu tiba di Batam, semua berubah. Bukannya dibawa ke panggung hiburan, ia dan belasan orang lain langsung dikurung di sebuah rumah kecil. Jendela ditutup rapat, pintu dikunci dari luar. Kami diperlakukan seperti barang, tidak boleh keluar, tidak boleh bicara dengan orang asing. Malam-malam tertentu, mereka diam-diam dipindahkan dengan kapal kecil menuju Teluk Sebong, Bintan. Dari sana, sebagian dibawa menyeberang laut. Di Malaysia, Bagas sempat merasakan neraka sesungguhnya. Ia digiring ke sebuah gudang besar yang dijaga ketat. Di dalamnya, puluhan orang dijejalkan di kamar sempit. Mereka dipaksa duduk berjam-jam di depan komputer dan telepon. Tugas mereka, melakukan penipuan online, menghubungi orang asing, menjerat korban dengan skema palsu. Kalau menolak, kami dipukul. Kalau sakit, tidak ada obat. Ucap Bagas dengan tangan bergetar. Matanya menatap kosong, seolah bayangan itu masih menempel di pikirannya. Ia mengisahkan bagaimana seorang temannya, Dimas, pemuda sebaya yang selalu sakit-sakitan, akhirnya meninggal setelah berhari-hari demam tinggi tanpa pengobatan. Tubuhnya diseret keluar oleh penjaga, dan Bagas tak pernah melihatnya lagi. Saat bercerita, air mata Bagas jatuh deras. Ruangan pemeriksaan mendadak sunyi, beberapa penyidik menundukkan kepala, menahan emosi yang mendesak keluar. Namun di balik trauma itu, Bagas menyimpan keberanian. Ia berhasil melarikan diri. Suatu malam, ketika sebagian penjaga mabuk dan tertidur, ia melihat celah kecil di pagar kawat belakang gudang. Dengan segala tenaga, ia merangkak keluar. Tangannya terluka oleh kawat tajam. Ia berlari tanpa menoleh, bersembunyi di semak, hingga akhirnya menumpang kapal nelayan yang membawanya kembali ke Batam. "Saya tidak ingin teman-teman saya mati sia-sia," katanya pelan. "Saya harus bicara." Kesaksian Bagas menjadi titik balik penting. Bukan hanya membuktikan bahwa kontrak palsu itu nyata, tapi juga mengungkap pola baru. Sindikat tidak hanya menjual tenaga kerja kasar, melainkan memaksa korban melakukan kejahatan online lintas negara. Dimas menatap Bagas lama, lalu berkata dengan suara mantap, "Kamu sudah lakukan hal yang luar biasa. Dengan cerita ini, kita bisa menyelamatkan orang lain." Malam itu, nama Bagas Pratama resmi dicatat sebagai saksi kunci. Ia bukan hanya korban yang selamat, tapi juga jembatan menuju jantung sindikat. Dari mulutnya, potongan cerita mulai tersusun. Siapa yang mengawasi, bagaimana jalur perpindahan korban, hingga nama-nama yang sering disebut para penjaga. Dan dari sanalah, benang merah penyelidikan mulai jelas terlihat. Kesaksian Bagas Pratama tidak berhenti hanya pada penderitaan yang ia alami. Di ruang pemeriksaan khusus, di bawah pengawasan tim trauma healing, ia mulai mengingat detail-detail penting yang sebelumnya ia abaikan. Wajahnya tegang, sesekali matanya menerawang kosong, tapi suaranya semakin mantap setiap kali menyebutkan sesuatu yang bisa menjadi kunci. "Saya sering dengar penjaga menyebut nama seorang pria Indonesia. Tinggi, kurus, tatapannya dingin. Mereka memanggilnya Arman, Arman Prasetya," kata Bagas perlahan. Ruangan mendadak hening. Semua penyidik yang hadir langsung mencatat nama itu. Arman, menurut Bagas, adalah orang yang sering datang ke gudang di Bintan maupun di seberang. Dialah yang mengatur jadwal kapal, memeriksa daftar korban, bahkan memutuskan siapa yang berangkat lebih dulu. Kalau Arman datang, semua penjaga jadi lebih disiplin. Dia seperti komandan, tambah Bagas.
Dimas Nugraha menyipitkan mata. Berarti Arman ini semacam koordinator lapangan, bukan sekadar perekrut biasa. Ia tahu, orang seperti Arman biasanya menjadi tangan kanan bos besar. Jejaknya penting untuk menembus lingkaran inti sindikat. Namun yang lebih mengejutkan adalah saat Bagas menyebut nama kedua. Ia menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. Ada satu lagi, mereka tidak pernah menyebut langsung, hanya dengan panggilan Tuan Besar. Tapi saya dengar beberapa kali namanya, Fadli Mahendra. Begitu nama itu keluar, AKBP Jaya Kusuma langsung menoleh cepat. Ekspresinya berubah keras. Ia pernah mendengar nama itu dalam laporan intelijen bertahun-tahun lalu, tapi selalu samar. Fadli Mahendra, jadi benar dia. Siapa Fadli Mahendra? Tanya Dimas, ingin memastikan. Jaya menatapnya dalam. Dia bukan orang baru. Nama ini pernah muncul di catatan penyelundupan manusia di perbatasan Kepri, tapi dia selalu hilang, seolah bayangan. Banyak yang bilang dia punya villa megah di Nongsa, tapi tak pernah ada bukti. Kalau Bagas menyebut namanya, berarti kita sudah dekat dengan kepala ular. Bagas mengangguk pelan. Saya memang tidak pernah lihat wajahnya, tapi semua orang takut kalau namanya disebut. Bahkan Arman pun selalu tunduk kalau bicara soal Tuan Besar. Dari caranya mereka bicara, saya tahu Fadli ini yang mengendalikan semua. Ruangan pemeriksaan semakin tegang. Dua nama itu, Arman Prasetya dan Fadli Mahendra, bukan lagi sekadar rumor. Kini keluar dari mulut seorang saksi hidup yang benar-benar pernah berada di tangan sindikat. Dimas berdiri, berjalan mondar-mandir sambil berpikir keras. Kita punya jalur. Pertama, Arman, dia orang lapangan. Kalau kita bisa tangkap Arman, kita bisa buka pintu ke Fadli. Tapi kita harus hati-hati. Orang seperti Arman tidak akan bergerak sendirian. Dia pasti punya banyak orang di bawahnya. Jaya Kusuma menambahkan dengan suara berat. Dan jangan lupa, Fadli bukan sekadar bos sindikat. Dia punya uang, punya pengaruh. Bisa jadi ada orang dalam yang melindunginya. Itu yang membuat dia selalu lolos dari radar. Kesaksian Bagas segera dituangkan dalam berita acara resmi. Setiap kata dicatat rapi. Setiap detail disimpan sebagai bukti hukum. Namun lebih dari itu, nama-nama yang ia sebut menjadi arah baru bagi tim khusus. Dari kontrak palsu, kini mereka sudah punya wajah-wajah yang harus dikejar. Malam itu, setelah pemeriksaan selesai, Bagas duduk terdiam, matanya kosong, tubuhnya lelah. Namun ada kelegaan kecil di wajahnya. Ia tahu, dengan bercerita, ia telah menyalakan harapan. Saya hanya ingin satu, Pak. Katanya lirih kepada Dimas sebelum meninggalkan ruangan. Tolong selamatkan mereka yang masih di sana. Jangan biarkan teman-teman saya bernasib sama. Dimas menepuk bahunya dengan lembut. Kami janji Bagas, kami akan tuntaskan ini. Au. Dan dengan itu, lingkaran sindikat mulai terlihat jelas. Doni Halim sebagai perekrut di Batam, Sari Kartini penghubung di Karimun, Arman Prasetya koordinator lapangan, dan di atas segalanya Fadli Mahendra, otak besar yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Matahari sore menuruni langit Batam ketika Nadia Salsabila, seorang anggota polisi muda berusia 27 tahun, berdiri di depan cermin kecil di pos rahasia. Rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya tanpa riasan mencolok, hanya kaos longgar dan celana jeans lusuh yang melekat di tubuhnya. Penampilannya sengaja dibuat menyerupai gadis desa polos yang baru tiba mencari pekerjaan. Malam itu, ia akan memainkan peran paling berbahaya dalam hidupnya, menyusup ke lingkaran perekrut bernama Doni Halim. Kompol Dimas Nugraha memberi instruksi terakhir. Ingat Nat, kau tidak sendirian. Tim kita memantau dari jauh, setiap kata terekam. Tapi di dalam ruangan, hanya kau dan dia. Jadi jangan pernah lengah. Nadia mengangguk mantap, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, satu kata salah bisa membuat nyawanya melayang. Kontak pertama sudah diatur. Nadia menelepon nomor yang selama ini dipakai Doni untuk menawarkan pekerjaan ke Malaysia. Suara berat di ujung sana terdengar santai. Halo, kau yang mau kerja? Nadia menjawab dengan nada lugu. Iya bang, katanya bisa kerja jadi penyanyi. Saya cuma mau cari uang buat orang tua. Terdengar tawa kecil dari Doni. Bagus, kau datang saja besok sore. Ada kafe kecil di Batam Center. Jangan bawa siapa-siapa. Keesokan harinya, hujan rintik-rintik membasahi jalanan Batam. Nadia tiba lebih dulu di kafe sederhana yang ditunjuk. Ia duduk di pojok, hanya ditemani segelas kopi hitam. Tangannya dingin, keringat halus mengalir meski udara sejuk. Tak lama kemudian,
Seorang pria berkemeja tipis masuk. Tubuhnya sedang, rambut disisir rapi, senyum ramah namun mata penuh perhitungan. Itulah Doni Halim. "Kau Nadia?" tanyanya sambil duduk. "Iya bang," jawab Nadia dengan suara malu-malu. Doni menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai kualitas barang dagangan. Senyumnya melebar. "Kau cocok. Kalau ikut aku, hidupmu berubah. Banyak yang sudah sukses." Nadia menunduk, pura-pura kagum. "Saya sungguh-sungguh bang. Apa yang harus saya lakukan?" Doni menyeringai. "Mudah. Kau kasih dokumen, foto, dan nanti malam ikut aku. Ada calon lain juga. Besok kau sudah bisa mulai kerja." Di luar kafe, tim pengawas menahan napas. Setiap kata terekam oleh mikrofon kecil yang diselipkan di kerah baju Nadia. Kompol Dimas mendengarkan dari ruang kendali, matanya tajam penuh konsentrasi. Saat Doni mengetik pesan singkat di ponselnya, Nadia sempat melirik sekilas. "Calon baru siap malam ini." Kalimat itu membuat semua yang memantau langsung tegang. Pertemuan berlangsung hampir 1 jam. Doni semakin percaya bahwa Nadia adalah calon korban sungguhan. Sebelum beranjak pergi, ia menepuk bahu Nadia. "Jangan telat malam ini. Hidup barumu segera dimulai." Senyumnya licik, tak tahu bahwa puluhan mata sedang mengawasinya. Begitu Doni keluar kafe, 2 agen berpakaian biasa membuntutinya dari jauh. Sebuah mobil tanpa tanda polisi bergerak, perlahan mengikuti. Di ruang kendali, Dimas mengepalkan tangan. Dia sudah gigit umpan. Malam ini kita tahu siapa lagi yang sembunyi di baliknya. Sementara itu, Nadia berjalan pulang dengan langkah mantap. Meski keringat dingin masih mengalir di pelipis, hatinya berbisik. "Ini baru permulaan. Aku harus bertahan." Operasi penyamaran itu resmi masuk tahap paling berbahaya. Doni Halim sudah percaya, dan malam nanti, jaring akan mulai ditarik. Malam itu, langit Batam mendung. Jalanan sempit di sekitar Batam Center tampak lengang. Hanya sesekali dilintasi motor yang buru-buru pulang. Di salah satu gang tua, sebuah rumah kos berdiri dengan cat dinding pudar dan pintu kayu yang berderit. Tak ada yang menyangka, bangunan sederhana itu menjadi salah satu sarang perekrut manusia. Doni Halim baru saja tiba bersama 2 pria muda. Dari luar, ia tampak santai. Di tangannya ada laptop tipis, sementara salah satu anak buahnya membawa tas hitam besar. Mereka masuk ke kamar di ujung lorong tanpa menoleh ke kiri atau kanan. Dari kejauhan, 2 agen berpakaian biasa membuntuti, lalu memberi sinyal ke tim kendali. Kompol Dimas Nugraha yang memimpin operasi memberi instruksi singkat melalui radio. "Tunggu sampai ada aktivitas. Jangan serbu dulu. Semua unit bersiap." Suasana tegang, hanya suara hujan rintik-rintik di atap seng yang terdengar. Beberapa menit kemudian, dari celah jendela, agen pengintai melaporkan dengan suara pelan. "Target sedang menyiapkan dokumen. Saya dengar mereka bicara, malam ini kapal berangkat. Calon baru sudah ada." Kata-kata itu cukup menjadi tanda. Dimas mengangkat tangan, memberi aba-aba. "Eksekusi." Pintu digedor keras. "Polisi, jangan bergerak." Suara lantang memecah keheningan. Kekacauan langsung terjadi. Doni terkejut. Laptop di tangannya hampir jatuh. Salah satu anak buahnya meraih pisau, sementara yang lain mencoba menyembunyikan tas hitam di bawah meja. Namun pasukan sudah masuk. 2 agen menerjang, menjatuhkan pria dengan pisau. Yang lain berhasil merebut tas hitam sebelum sempat disembunyikan. Doni sendiri panik, berusaha kabur lewat jendela. Namun sebuah tangan kuat menarik kerah bajunya, menghantam tubuhnya ke dinding. Dalam hitungan detik, borgol mengunci pergelangannya. Wajahnya pucat, matanya melotot penuh amarah. "Kalian pikir sudah menang?" katanya dengan suara serak. Tapi bagi tim, itu hanya gertakan kosong. Penggeledahan dimulai. Hasilnya membuat semua yang hadir terdiam sesaat. Di bawah kasur, ditemukan 3 laptop lain. Salah satunya masih menyala, menampilkan email berjudul "Pengiriman malam ini." Di meja, puluhan kartu SIM berserakan, sebagian masih tersegel. 2 ponsel penuh kontak tersimpan dengan nama aneh dan kode angka. Tas hitam yang direbut tadi juga menyimpan kejutan. Amplop-amplop tebal berisi uang tunai, baik rupiah maupun ringgit Malaysia. Di dalamnya ada catatan tangan, daftar nama, jumlah uang, dan status lunas atau tunggu kapal. Semua bukti itu menguatkan dugaan. Doni bukan sekadar perekrut kecil, melainkan simpul penting dalam jaringan. Sementara itu, seorang analis IT cepat memeriksa laptop yang masih menyala. "Pak,
Ada email terkirim ke alamat luar negeri, tujuan Singapura dan Johor, pengirimnya Doni, penerima dengan inisial LK. Semua mata langsung menoleh. Dimas menyipitkan mata. LK, siapa itu? AKBP Jaya Kusuma yang berdiri di sampingnya berbisik. Saya pernah dengar nama itu di laporan intelijen lama. Lina Kartika, perempuan dari Karimun. Katanya hanya pedagang pasar, tapi sering bolak-balik ke Johor. Nama itu langsung menambah bobot penyelidikan. Di ruang interogasi, Doni dibawa masuk dengan borgol di tangannya. Wajahnya tetap sinis. Kalian kira aku bos besar? Aku cuma orang kecil. Tanpa aku pun, kapal tetap jalan. Ia tertawa pendek, meski matanya berkilat gelisah ketika penyidik menyebut nama Lina Kartika. Malam itu, rumah kos tua di Batam menjadi saksi jatuhnya seorang perekrut. Dari luar, bangunannya tetap tampak usang. Namun dari dalam, polisi telah menemukan benang merah baru. Nama Lina Kartika kini menjadi target berikutnya. Dan jaring sindikat semakin jelas terlihat. Nama Lina Kartika muncul pertama kali dari email yang ditemukan di laptop Doni Halim. Hanya inisial LK yang tertera, tapi setelah ditelusuri, semua jejak mengarah ke seorang perempuan berusia 42 tahun yang dikenal sebagai pedagang pakaian di Pasar Tanjung Balai Karimun. Sekilas, ia hanyalah ibu rumah tangga biasa dengan senyum ramah dan kebaya sederhana. Namun catatan rekeningnya bercerita lain. Aliran dana besar masuk dari Malaysia dan Singapura. Jumlahnya jauh di luar wajar seorang pedagang pasar. Kompol Dimas Nugraha dan AKBP Jaya Kusuma memutuskan untuk turun langsung ke Karimun. Mereka membawa tim intelijen yang menyamar sebagai pembeli ikan, pedagang sayur, bahkan nelayan di pelabuhan. Selama beberapa hari, mereka mengamati gerak-gerik Lina. Setiap pagi, ia datang ke pasar dengan pakaian sederhana, berbincang ramah dengan pedagang lain, seolah tidak ada yang aneh. Namun, ketika menerima panggilan telepon, ekspresinya berubah drastis. Senyum hilang, langkahnya cepat, dan ia selalu menghilang ke sebuah gang kecil yang menghubungkan pasar dengan deretan ruko tua. Suatu pagi, seorang agen melapor melalui alat komunikasi tersembunyi. Target masuk ke ruko di Jalan Setia. Lampu menyala sebentar, lalu padam lagi. Ada mobil sewaan berhenti di depan. 3 pemuda turun membawa tas kecil. Laporan itu membuat Dimas langsung waspada. Pola ini berulang beberapa kali. Setiap kali Lina masuk ke ruko tua, malam harinya selalu ada mobil datang, membawa orang-orang dengan wajah pucat, lalu meluncur ke arah pelabuhan kecil. Jaya Kusuma menatap dari jauh, matanya menyipit. Dia bukan sekadar pedagang. Dia penghubung utama antara Batam dan Johor. Tim pengawas terus mendokumentasikan aktivitas itu. Foto dan video dikumpulkan, memperlihatkan Lina menerima koper hitam dari seorang pria asing, lalu menghilang ke dalam ruko. Semua bukti semakin menguatkan kecurigaan bahwa Lina adalah simpul penting jaringan. Orang yang mengatur jalur korban sebelum diserahkan ke kapal penyelundup. Namun, menangkap Lina bukan perkara mudah. Dari laporan intelijen, ia dikenal licik dan sangat berhati-hati. Ia jarang tidur di tempat yang sama, sering berpindah-pindah rumah antara keluarga, saudara, atau bahkan ruko kosong. Nomor teleponnya berganti hampir setiap minggu, dan ia selalu ditemani 1 atau 2 pria muda yang setia mengawalnya. Malam itu, Dimas dan Jaya berdiskusi di pos rahasia. Kalau kita terlalu lama menunggu, ada korban baru yang jatuh, kata Dimas sambil menatap layar monitor buram yang menampilkan gambar Lina. Jaya mengangguk pelan, tapi kalau kita gegabah, dia bisa lolos. Seperti selama ini, kita harus sergap saat dia sedang bawa barang bukti. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Lina terlihat masuk ke ruko di Jalan Setia dengan koper hitam di tangannya, ditemani 2 pria muda. Dari jendela, seorang agen melaporkan. Target membuka koper. Ada berkas, amplop, dan ponsel kecil di dalamnya. Dimas menghela napas panjang. Cukup, malam ini kita bergerak. Dengan perintah singkat, semua unit siaga. Polisi menyamar sebagai tukang ojek, penjual kopi, dan pedagang malam di sekitar lokasi. Warga sekitar tidak curiga. Suasana tampak biasa. Tapi di balik itu, jaring sudah siap ditutup. Lina tak tahu. Setiap langkahnya sudah diawasi. Senyum tipisnya di pasar, langkah hati-hatinya di gang sempit, hingga koper hitam yang selalu ia bawa, semua itu menjadi bukti bahwa ia bukan lagi pedagang pasar sederhana,
melainkan penghubung penting sindikat perdagangan manusia lintas negara. Malam semakin larut, angin laut dari Karimun berhembus dingin. Dimas menatap jam tangannya, lalu memberi kode, eksekusi. Malam itu, udara di Tanjung Balai Karimun terasa berat. Awan kelabu menggantung rendah. Angin laut membawa bau asin yang menyengat. Di sebuah pos pengawasan rahasia, Kompol Dimas Nugraha dan AKBP Jaya Kusuma menatap layar monitor buram yang menampilkan ruko tua di Jalan Setia. Lampu di dalam baru saja menyala, lalu meredup kembali. Di sana, Lina Kartika sedang menunggu, koper hitam di tangannya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil putih berhenti di depan ruko. Dua pria muda turun, salah satunya membawa tas kecil. Mereka masuk cepat tanpa banyak bicara. Dari jendela sempit, agen pengintai melaporkan dengan suara tegang. Target membuka koper. Ada berkas, amplop uang, dan ponsel kecil. Dia menunjukkan kepada pengawal. Itu cukup. Dimas memberi isyarat dengan tangannya. Eksekusi sekarang. Dengan aba-aba singkat, tim yang sudah menyamar sebagai tukang ojek, penjual kopi, dan pedagang malam langsung bergerak. Dua agen menghantam pintu ruko keras-keras. Polisi, jangan bergerak. Suara kayu pecah, memecah keheningan. Kekacauan langsung terjadi di dalam. Salah satu pengawal mengangkat kursi dan melemparkannya ke arah petugas. Kaca jendela berhamburan. Pengawal lain mengayunkan batang besi, melawan dengan brutal. Polisi bergerak cepat, menangkis serangan, mendorong tubuh lawan ke dinding. Pertarungan singkat tapi sengit itu hanya berlangsung beberapa detik. Dua pria muda akhirnya terkapar dengan borgol, mengikat tangan mereka. Lina sendiri tetap dingin. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, bahkan sempat tersenyum tipis ketika polisi masuk. Tangannya mencoba menyulut korek api kecil untuk membakar koper hitam, tapi seorang agen lebih cepat menepisnya. Koper direbut dari pelukannya. Untuk pertama kalinya, ketenangannya goyah, meski ia segera kembali menegakkan dagu, menatap dingin seolah menantang. Barang bukti segera diperiksa. Di dalam koper, tim menemukan dokumen berisi catatan transaksi dengan kode angka, jadwal kapal dengan tanda silang merah, serta peta jalur laut yang menghubungkan Karimun dengan Johor. Lebih mengejutkan lagi, sebuah ponsel kecil berisi daftar kontak asing ditemukan. Dua nama jelas terbaca di antara kode, Arman dan Fadli. Dimas menatap isi koper itu dengan dahi berkerut. Ini bukan sekadar catatan, ini kunci ke Johor, katanya tegas. Di luar ruko, suasana mulai riuh. Warga sekitar berkerumun, berbisik-bisik melihat Lina dibawa keluar dengan tangan terborgol. Perempuan itu tetap berjalan tegak, senyum tipis masih menghiasi bibirnya, seolah yakin permainan belum berakhir. Namun di pos kendali, Dimas dan Jaya tahu mereka baru saja membuka pintu menuju jaringan yang lebih besar. Dari Lina, benang merah kini mengarah langsung ke Johor, ke tangan dingin Arman Prasetya dan Fadli Mahendra. Malam itu, Jalan Setia menjadi saksi runtuhnya satu mata rantai penting dalam sindikat perdagangan manusia. Tetapi bagi tim khusus, kemenangan kecil ini hanyalah awal dari babak yang lebih berbahaya. Untuk pertama kalinya, mereka harus menyeberang perbatasan, memasuki wilayah asing demi menyelamatkan nyawa, sekaligus menutup jaring gelap yang masih membentang. Ruang interogasi di Polres Karimun malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon berkedip samar, memantulkan cahaya pucat ke wajah Lina Kartika yang duduk dengan tangan terborgol. Perempuan berusia 42 tahun itu tampak tenang, bahkan seolah menikmati tatapan tajam para penyidik. Senyum tipis tidak pernah lepas dari bibirnya. Kalian pikir sudah menghentikan sesuatu, katanya pelan. Besok akan ada orang lain yang melanjutkan. Exactly. Penyidik muda menahan emosi, sementara Kompol Dimas Nugraha hanya menatapnya tanpa bicara. Setelah beberapa detik hening, Dimas meletakkan beberapa foto di meja. Lina berdiri di depan ruko. Lina menerima koper hitam dari pria asing. Lina bersama dua pengawal. Semua diambil dari rekaman lapangan. Masih mau bilang kebetulan? Tanya Dimas datar. Senyum Lina sedikit goyah, tapi ia cepat pulih. Itu bukan punyaku. Aku hanya dititipi, jawabnya singkat. AKBP Jaya Kusuma yang berdiri di sudut ruangan melangkah maju. Ia menaruh ponsel kecil hasil sitaan di atas meja. Layar menyala, menampilkan daftar kontak. Dua nama jelas terbaca, Arman dan Fadli. Untuk pertama kalinya, Lina bergerak gelisah. Ia mencoba menutupi dengan tawa kecil. Kalian berbahaya kalau teruskan ini. Orang-orang itu punya tangan panjang,
Bahkan pejabat makan dari situ. Jangan kira kalian bisa seenaknya. Kata-kata itu justru menjadi celah. Penyidik menekan lebih jauh, menyebut kode-kode angka yang tertulis di dokumen koper, menanyakan siapa yang memberi perintah, dan kemana aliran uang mengalir. Awalnya Lina berputar-putar, menjawab dengan singkat atau menyalahkan orang lain. Namun bukti demi bukti membuatnya semakin sulit mengelak. Diam panjang akhirnya pecah dengan suara lirih. Arman Prasetya. Dia orang Indonesia, tapi tinggal di Johor. Semua jadwal kapal, semua uang, lewat dia. Ruangan mendadak hening. Pena penyidik bergerak cepat menuliskan nama itu. Dimas menatap Lina lekat-lekat, menunggu kelanjutan. Perempuan itu menelan ludah, lalu kembali bersuara. Tapi Arman bukan yang paling atas. Ada satu lagi, semua memanggilnya Tuan Besar. Namanya Fadli Mahendra. Kalau dia bicara, orang-orang seperti aku hanya bisa patuh. Uang, kapal, orang, semua miliknya. Kalimat itu jatuh berat, seakan menutup satu bab rahasia dan membuka bab baru yang lebih berbahaya. Nama Fadli Mahendra yang sebelumnya hanya beredar dalam bisikan saksi-saksi, kini keluar langsung dari mulut seorang perantara utama. Lina bersandar di kursi, napasnya berat. Aku tidak punya pilihan. Kalau aku menolak, keluargaku yang jadi korban. Kalian bisa tangkap aku, tapi jangan kira kalian bisa menyentuh Johor. Itu kandang macan. Matanya menatap dingin, senyum tipis kembali muncul. Seolah ia masih menyimpan kartu yang belum dibuka. Dimas berdiri perlahan. Ia tahu Lina mungkin masih menyembunyikan banyak hal. Namun dua nama itu sudah cukup untuk membawa penyelidikan ke tahap berikutnya. Dari Karimun, benang merah kini menyeberang ke Johor. Tidak ada jalan mundur. Malam itu, Dimas menghubungi Jakarta. Suaranya tegas meski lelah. Kita harus koordinasi dengan aparat Malaysia. Target kita ada di Johor dan waktunya tidak banyak. Di luar, hujan deras mengguyur pelabuhan, menimbulkan suara gemuruh di atap seng. Seakan langit sendiri memberi tanda bahwa badai besar baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pengakuan Lina Kartika, Kompol Dimas Nugraha bersama tim khusus Polri terbang ke Johor Bahru. Mereka tidak sendirian. Di markas besar polis di Raja Malaysia, PDRM, sebuah pertemuan tertutup digelar. Peta satelit terbentang di meja. Foto-foto gudang tua dekat pelabuhan terpampang di layar. Superintenden Datuk Amirul, seorang perwira senior Malaysia, berdiri dengan wajah keras. Gudang ini jantung operasi mereka, katanya dengan suara berat. Di sanalah para korban disekap sebelum dikirim lewat laut. Jika kita berhasil menyerbu, kita bukan hanya menyelamatkan mereka, tapi juga memutus jalur utama Fadli Mahendra. Dimas mengangguk. Kami siap bergerak bersama. Prioritas utama, selamatkan korban hidup-hidup. Malam itu, operasi dimulai. Mobil-mobil tak bertanda melaju pelan di jalanan sepi Johor. Lampu dimatikan agar tak mencolok. Pasukan gabungan tersebar. Tim penyamar Polri menyusup lewat jalur darat. Sementara pasukan laut Malaysia sudah menutup jalur keluar, masuk pelabuhan dengan perahu karet bersenjata. Semua komunikasi hanya lewat radio terenkripsi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika tanda diberikan. Dari kejauhan, bayangan penjaga terlihat mondar-mandir di depan gudang, senjata di tangan. Tiba-tiba, listrik gedung diputus. Lampu padam, kegelapan menelan bangunan. Suara panik terdengar dari dalam. Itulah momen yang ditunggu. Serbu, teriak Amirul. Pintu besi diterjang dengan dentuman keras. Pasukan gabungan masuk. Tembakan pecah dari dalam, kilatan peluru memantul di dinding seng. Baku tembak sengit pun terjadi. Asap mesiu memenuhi udara. Suara peluru bercampur dengan teriakan korban yang ketakutan. Dimas memberi aba-aba. 2 agen melempar granat kejut. Ledakan cahaya putih membutakan musuh seketika. Dalam hitungan detik, perlawanan patah. Beberapa penjaga tersungkur, sisanya menyerah dengan tangan terangkat. Begitu pintu ruangan besar dibuka, bau pengap langsung menyeruak. Puluhan orang terlihat meringkuk di lantai. Tubuh kurus, wajah pucat, sebagian menangis, sebagian merangkak mendekat. Tolong, jangan biarkan kami dibawa lagi. Suara mereka serak penuh ketakutan. Tim medis yang sudah disiapkan segera masuk, membawa air minum dan selimut. Dimas menunduk, menatap mereka dengan mata basah. Dalam hatinya ia teringat pada 36 jenazah di Batam. Malam ini, setidaknya ada nyawa yang berhasil diselamatkan. Namun operasi belum selesai. Dari arah belakang gudang, seorang pria tinggi berlari,
mencoba kabur lewat lorong sempit. Dimas langsung mengejarnya. Dari wajahnya ia mengenali Arman Prasetya. "Andi, berhenti!" teriak Dimas, menggunakan nama samaran yang sering disebut para korban. Arman menoleh sekilas, lalu tersenyum sinis. "Kita bisa bicara, Pak. Sebut saja harga yang kau mau." Tangannya perlahan merogoh saku, mencoba memberi uang sogokan. Dimas mendekat dengan wajah keras. Nyawa manusia bukan barang dagangan. Seketika ia menepis tangan Arman, mendorongnya ke dinding. Dua agen segera memborgol tangannya. Arman meronta. Wajahnya merah padam. "Kalian pikir bisa menangkap Fadli? Dia sudah menunggu kalian. Johor ini miliknya," teriaknya lantang. Sebelum akhirnya dibawa keluar. Di lantai atas gudang, tim menemukan komputer masih menyala. Layar menampilkan pesan baru saja dikirim. "Kalau berani, datanglah ke vilaku. Aku sudah siap menyambut. FM." Dimas menatap layar itu lama. Rahangnya mengeras. Fadli Mahendra bukan hanya tahu mereka ada, tapi juga menantang secara terang-terangan. Malam itu, gudang tua di Johor menjadi saksi penyelamatan puluhan korban, sekaligus jatuhnya tangan kanan sindikat. Tapi bagi tim gabungan, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai di Villa Megah milik Fadli Mahendra, sang tuan besar. Fajar belum tiba ketika mobil-mobil tak bertanda meluncur pelan menuju pinggiran Johor. Di kejauhan, berdiri megah sebuah villa di atas bukit, menghadap laut luas. Bangunan itu tampak seperti benteng. Pagar tinggi dilapisi kawat berduri. Lampu sorot berputar. Kamera CCTV di setiap sudut. Gonggongan anjing penjaga sesekali memecah kesunyian. Itulah markas Fadli Mahendra, sang tuan besar yang selama ini menjadi bayangan gelap di balik tragedi. Di markas PDRM, briefing terakhir dikelar. Superintenden Datuk Amirul menatap peta satelit dengan rahang mengeras. 5 tahun lalu aku kehilangan 2 anak buah saat hampir menangkapnya. Malam ini, aku akan menepati sumpah. Fadli tidak boleh lolos lagi. Kompol Dimas Nugraha menepuk bahunya. Kali ini kita bersama. Prioritas utama tetap sama. Selamatkan korban. Lalu kunci sang otak. Rencana dibagi 2. Tim utama dengan kendaraan taktis mendekati gerbang depan untuk menarik perhatian. Tim kedua, dipimpin Dimas, menyusup lewat sisi timur, memanjat tebing sempit di bawah kegelapan. Seorang teknisi membawa alat pemutus arus listrik portabel. Malam itu, angin laut bertiup kencang. Keringat dingin mengalir meski udara menusuk. Setelah beberapa menit mendaki tebing, tim berhasil mencapai pagar listrik. Suara berdesis terdengar. Lampu indikator padam jalur sudah terbuka. Satu persatu mereka menyelinap masuk. Namun gonggongan anjing penjaga membuyarkan keheningan. Anjing-anjing itu segera ditembak dengan peluru bius. Tapi suara singkat itu sudah cukup membangunkan para penjaga. Sirene meraung. Dari pengeras suara, terdengar suara berat menggema. "Selamat datang Santosa. Selamat datang Amirul. Kalian datang jauh-jauh untuk apa? Untuk mati di halamanku." Suasana menjadi mencekam. Pintu villa terbuka lebar. Belasan pria bersenjata lengkap keluar dengan formasi rapi. Mereka jelas bukan penjaga biasa, melainkan pasukan pribadi yang dilatih. Baku tembak pun pecah. Kilatan peluru menghiasi malam Johor. Pasukan gabungan berlindung di balik mobil dan pilar halaman, membalas dengan disiplin. Ledakan kecil mengguncang tanah, asap hitam mengepul. "Ranjau!" teriak seorang agen. 2 anggota terluka parah. Segera ditarik ke belakang, namun perlawanan musuh tak bertahan lama. Granat asap dilemparkan, membuat mereka kacau. Tim gabungan akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam villa. Lorong panjang menyambut mereka, lampu merah darurat berkedip. Dari speaker, suara Fadli kembali menggema. "Ini rumahku. Setiap langkah kalian hanya permainan yang kutentukan." Tiba-tiba pintu baja menutup otomatis, memisahkan tim jadi 2 kelompok. Jebakan listrik menyambar ketika salah satu agen mencoba membuka pintu samping. Situasi semakin tegang, namun dengan tekad kuat, Dimas dan Amirul terus maju. Asap tipis mulai memenuhi lorong. Jelas Fadli berusaha melemahkan mereka. Hingga akhirnya, pintu besar di ujung ruangan terbuka. Dari sana, Fadli Mahendra muncul. Jas hitam rapi, pistol di tangan, mata tajam penuh arogansi. Di belakangnya, beberapa pria bersenjata membentuk tameng hidup. "Luar biasa," katanya tenang. "Kalian bisa sampai sejauh ini, tapi jangan kira mudah menyeretku keluar." Pertempuran kembali pecah di ruang utama.
Dentuman senjata memecahkan kaca jendela dan menghantam pilar marmer. Granat asap kembali dilemparkan, membuat pasukan Fadli mundur. Sang tuan besar sendiri melarikan diri ke ruang kontrol di lantai atas. Dimas dan Amirul mengejarnya dengan langkah menghentak. Di ruang kontrol, Fadli berdiri dikelilingi layar CCTV. "Kalian pikir bisa mengalahkanku di medan yang kubangun sendiri?" ujarnya sinis. Ia menembak ke arah Amirul, peluru hanya meleset beberapa inci. Amirul membalas dengan amarah membara. Tembakannya mengenai lengan Fadli, membuat pistol terlepas. Namun Fadli tak menyerah. Ia meraih pisau, menyerang brutal. Pergulatan jarak dekat pun pecah. Dimas menahan tubuhnya, sementara Amirul hampir terkena tebasan. Dengan tendangan keras, Dimas menjatuhkan Fadli ke lantai. Dua agen segera memborgol tangannya. Wajah Fadli merah, matanya masih menantang. "Kalian pikir menangkapku mengubah segalanya? Ada 1000 Fadli di luar sana." Dimas menatapnya tajam. "Mungkin benar, tapi malam ini, kau bukan lagi bagian dari mereka." Fadli akhirnya terduduk. Borgol mengikat pergelangannya. Suasana hening sejenak. Di luar, halaman villa telah aman. Korban yang ditemukan di ruang bawah tanah dievakuasi dengan air mata haru. Datuk Amirul berdiri dengan napas berat, matanya berkaca-kaca. 5 tahun aku menunggu ini. Akhirnya keadilan datang juga. Fajar perlahan menyingsing. Langit Johor berwarna merah muda. Villa megah yang dulu menjadi benteng kejahatan, kini jadi saksi kejatuhan sang tuan besar. Sindikat perdagangan manusia terbesar di perbatasan resmi runtuh malam itu.